Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita selaku umatnya dari zaman unta sampai zaman pelita. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang anggaran piutang yang diampu oleh dosen pengampu Yawan SAG MPD MESY dan Ibu dosen Eva Novita Pratiwi MM. Next. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama adalah Ana Fauzia Putri sebagai presentator. Yang kedua adalah Ardita Aulia Ababil sebagai presentator. Yang ketiga adalah Dia Tri Indriani sebagai presentator. Yang keempat saya sendiri Dimas Piko Marco sebagai presentator dan moderator. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan, materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan keempat adalah penutupan. Next. Submateri yang kami bahas di sini adalah pemahaman umum yang termasuk jenis-jenis piutang, piutang dagang usaha, anggaran piutang yang termasuk pengertian, biaya atau beban yang muncul, manfaat penyusutan anggaran piutang, langkah-langkah, kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang, dan contoh soal, yaitu ada skedul penagihan utang dan skedul penerimaan arus kas masuk. Yang pertama langsung saja kita masuk materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pemahaman umum. Pemahaman umum, piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor, pemberi pemberi pinjaman kepada debitor, penerima pinjaman, yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena terdapat dua pihak, yaitu kreditor dan debitor. Ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya sebagai kreditor. Ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Dan ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Next. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang surat berharga. Contoh adalah biljet giro belum jatuh tempo, biljet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Yang kedua adalah beban bayar di muka. Contohnya adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang ketiga adalah piutang pajak. Contohnya adalah angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Yang keempat adalah setoran jaminan. Contoh untuk keperluan garansi atau jaminan bank, untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Yang kelima adalah pinjaman pekerja piutang, uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya.
Next adalah ini adalah contoh bukti transaksi yang berbentuk cek. Bisa dilihat. Oke, next. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis piutang. Piutang wesel atau notes receivable, piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau membuat baliho. Yang selanjutnya adalah piutang usaha. Akun receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dan usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Yang selanjutnya adalah piutang dagang usaha. Sebagai salah satu bentuk investasi, maka piutang dagang adalah menyerap sejumlah dana modal kerja, mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterikatan, memenuhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan, perlu dimonitor tingkat efisiensi pengelolaannya dari waktu ke waktu. Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penjualan kredit. Yang salah satu adalah merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan, kenaikan keuntungan, menjamin kontinuitas hubungan dagang antara perusahaan dengan pembeli. Kredit jangka panjang menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Next. Yang selanjutnya adalah anggaran piutang. Next. Pengertiannya adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih di waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Next. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan itu adalah Ana Fauzia. Pada waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dimas Viko yang sudah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biaya atau beban yang muncul. Yang pertama itu ada biaya modal. Yang kedua ada biaya administrasi piutang. Nah, biaya administrasi piutang ini adalah seperti biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang. Kemudian yang ketiga adalah piutang. Itu mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih karena adanya risiko debitur tidak bertanggung jawab atau melarikan diri atau bangkrut atas pinjamannya. Next slide. Nah, ada pula manfaat penyusunan anggaran piutang, yaitu yang pertama dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Next slide.
Adapun langkah-langkah itu sebagai berikut penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, eh, dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi beberapa hal. Salah di antaranya yang pertama, mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit. Yang kedua, menyeleksi calon debitur. Yang ketiga, membukukan transaksi kredit yang terjadi. Yang keempat, melakukan penagihan piutang. Yang kelima, membukukan mutasi kredit atau piutang. Selanjutnya, menyusun dan mengklasifikasi piutang outstanding menurut usianya masing-masing. Kemudian selanjutnya membuat analisis dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi. Setelah itu menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dan piutang. Dan yang terakhir itu membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan. Next slide. Yang kedua yaitu digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Nah, adapun kebijakan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur. Yang kedua, penentuan jangka waktu kredit. Yang ketiga, pedoman melakukan seleksi calon debitur atau berdasarkan 5C, karakter, kapasiti, kapital, collateral, dan conditions. Selanjutnya, penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu. Dan yang terakhir yaitu penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Next slide. Selanjutnya yaitu kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengelolaan adalah yang pertama ada tingkat perputaran piutang yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu penjualan kredit atau 1 tahun itu dibagi piutang rata-rata atau awal dan akhir tahun. Kriteria yang kedua yaitu persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu usia utang rata-rata. Yang keempat ada kriteria biaya pengelolaan piutang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu karena adanya yang pertama perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani, yang kedua perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola, yang ketiga perbedaan fungsi piutang atau penjualan dengan kredit dari waktu ke waktu berhubungan dengan adanya perbedaan kondisi persaingan dan situasi ekonomi secara umum. Yang keempat ada perbedaan jangka waktu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ana Fauziah yang telah memaparkan materi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ardita. Waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skedul penagihan utang. Contoh, contoh soalnya yaitu rencana penjualan atas dasar perkiraan akhir bulan untuk masa 6 bulan pertama tahun 2012 dari perusahaan makanan dan minuman Kolak Pisang adalah sebagai berikut. Rencana penjualannya yaitu bulan Januari
total penjualannya yaitu 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Komposisi antara penjualan tunai dan kredit adalah 20% dan 80%, dengan waktu penjualan kredit adalah 1 bulan. Untuk penjualan tunai diberikan potongan 5%, pola penerimaan piutang menurut pengalaman yang lalu. Para debitur membayar 75% tepat pada waktunya, dan sisanya dibayarkan pada bulan berikutnya. Penjualan bulan November dan Desember 2011 masing-masing sebesar 1.500.000 dan 2 juta. Jumlah bad debit diperkirakan sebesar 0,5%. Diminta buatlah skedul penagihan piutang dan skedul penerimaan arus kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skedul penagihan piutang. Penjualan menurut bentuk pembayaran. Nah, bulan November 2011 total penjualannya 1.500.000 itu diambil dari soal penjualan tunai 20% dari 1.500.000 dikali 20% hasilnya 300. Sedangkan penjualan kredit yaitu 80% dari 1.500.000 dikali 80%. Jadi 1.200.000. Bulan Desember 2011 2 juta. Penjualan tunainya yaitu 2 juta dikali 20% jadi 400%. Penjualan kreditnya 2 juta dikali 80% jadi 1.600.000. Bulan Januari total penjualan 2 juta. Penjualan tunai 20%, 2 juta dikali 20% jadi 400.000. Penjualan kredit 2 juta dikali 80%, 1.600.000. Bulan Februari 2.250.000. Penjualan tunai 2.250.000 dikali 20% jadi 450.000. Penjualan kredit 2.250.000 dikali 80% jadi 1.800.000. Bulan Maret 2.500.000, penjualan tunai 2.500.000 dikali 20% jadi 500.000. Penjualan kredit 2.500.000 dikali 80% jadi 2 juta. Bulan April 2.750.000, penjualan tunai 2.500.000 dikali 20% jadi 550.000. Penjualan kredit 2.750.000 dikali 80% jadi 2.200.000. Bulan Mei 3 juta total penjualan tunainya 3 juta dikali 20% jadi 600.000. Penjualan kredit 3 juta dikali 80% jadi 2.400.000. Dan bulan Juni 3.250.000, penjualan tunai 3.250.000 dikali 20% hasilnya 650.000. Penjualan kredit 3.250.000 dikali 80% hasilnya 2.600.000. Nah, skedul penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu pada bulan November 2001 total penjualan pada bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Juni itu diambil dari penjualan tunai. Nah, potongannya sebesar 5%. Jadi, pada bulan November 2011, 300.000 dikali 5% sama dengan 15.000. Nah, penjualannya yaitu 300 dikurangi 15.000 sama dengan 285.000. Bulan Desember 2011, total penjualan 400.000, potongan 5% jadi 20.000, hasilnya 380.000. Bulan Januari, total penjualan 400.000, potongan 5% jadi 20.000, totalnya 380.000. Bulan Februari 450.000, potongan 5% jadi 22.500, hasilnya 427.500. Bulan Maret 500.000, potongan 5% jadi 25.000, penjualan tunainya jadi 475.000. Bulan April 550.000, potongan 5% jadi 27.500, penjualan tunainya jadi 522.500. Bulan Mei 600.000, potongan 5% jadi 30.000, hasilnya 570.000. Bulan Juni 650.000, potongan 5% jadi 32.500, hasilnya 617.500. Selanjutnya menghitung piutang neto. Piutang kotor diambil dari penjualan kredit.
Nah, pada bulan November 2011, karena prosedur pembayaran cicilan kredit 75% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan dan 25% 1 bulan berikutnya, maka khusus November 2011, 75% dikali 1.200.000 sama dengan 900.000. Nah, ini 900.000 ini pada bulan Desember 2011 itu tidak dicatat. Tapi pada bulan November, 25% dikali 1.200.000 sama dengan 300.000. Nah, pada bulan November, 300.000 B debitnya yaitu 0,5% jadi 1.500.000. Jadi piutang netonya yaitu 298.500. Pada bulan Desember 1.600.000 B debitnya 0,5, 1.600.000 kali 0,5 jadi 8.000. Piutang netonya 1.592.000. Bulan Januari 1.600.000 B debitnya 0,5 jadi 8 juta. Piutang netonya 1.592.000. Bulan Februari 1.800.000 B debit 0,5 jadi 9 juta, piutang neto 1.791.000. Bulan Maret 2 juta, B debitnya jadi 10.000, piutang netonya 1.990.000. Bulan April 2.200.000, B debitnya 11.000, piutang netonya 2.189.000. Bulan Mei 2.400.000, B debitnya 12.000, piutang netonya 2.388.000. Bulan Juni 2.600.000, B debitnya 13.000, piutang netonya 2.587.000. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Arlita yang telah memaparkan materi. Materi yang selanjutnya adalah contoh soal yang akan disampaikan oleh dia. Waktunya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sebelumnya, itu mengenai contoh soal, mengenai penghitungan anggaran piutang, schedule penerimaan kas dari penjualan kredit. Sudah dijelaskan sebelumnya, untuk prosedur pembayaran cicilan kredit itu 75% itu dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan dan 25% itu 1 bulan berikutnya. Dan karena di sini itu ketentuannya itu hanya untuk periode 2012 saja, maka pada bulan November 2011 ini, bulan penagihannya itu pada bulan Januari itu sebesar 298.500 dari piutang neto. Untuk bulan Desember tahun 2011 itu bulan penagihannya itu 1 juta, bulan penagihan pada Januari itu 1.194.000, merupakan 75% dari piutang netonya itu yaitu sebesar 1.592.000. Dan sisanya itu 25%-nya itu pada bulan Januari yaitu sebesar 398.000. Nah, untuk bulan Januari bulan penagihannya itu pada bulan Februari yaitu sebesar 1.194.000, merupakan 75% dari piutang netonya yaitu sebesar 1.592.000. Nah, sisanya itu pada bulan Maret 25%, yaitu sebesar 398.000. Nah, untuk bulan Februari, bulan penagihannya itu pada bulan Maret sebesar 1.343.250, yaitu 75% dari piutang netonya itu 1
1.751.000. Nah, sisanya itu 25%-nya itu pada bulan April sebesar 447.750. Nah, untuk bulan Maret, bulan penagihannya itu pada bulan April sebesar 1.492.500, yang merupakan 75% dari piutang netonya itu yaitu sebesar 1.990.000. Nah, sisanya itu 25%-nya itu pada bulan Mei yaitu sebesar 497.500. Untuk pada bulan April, bulan penagihannya itu pada bulan Mei yaitu sebesar 1.641.750. 70% dari piutang netonya itu 2.189.000. Nah, sisanya itu 25%-nya itu pada bulan Juni sebesar 543.250. Untuk bulan Mei, bulan penagihannya itu pada bulan Juni sebesar 1.751.000, yaitu merupakan 75% dari piutang netonya itu sejumlah 2.388.000. Nah, sisanya itu sebesar 597.000. Nah, untuk bulan Juni sendiri besarnya yaitu 2.587.000. Untuk jumlahnya itu pada bulan Januari 258.500 ditambah 1.194.000 yaitu jadi 1.492.500. Nah, untuk bulan Februari jumlahnya yaitu 358.000 ditambah 1.194.000, hasilnya yaitu 1.552.000. Nah, untuk bulan Maret yaitu 358.000 ditambah 1.353.250, hasilnya yaitu 1.741.250. Untuk bulan April yaitu 447.750 ditambah 1.492.500. Hasilnya yaitu 1.942.250. Untuk bulan Mei 497.500 ditambah 1.641.750. Hasilnya yaitu 2.139.250. Nah, untuk bulan Juni sendiri yaitu 547.250 ditambah 1.751.000, hasilnya itu 2.338.250. Nah, untuk sisanya itu 597.000 ditambah 2.587.000, hasilnya yaitu 3.184.000. Nah, untuk schedule penerimaan kas keseluruhan yaitu penghitungannya penjualan tunai ditambah piutang. Nah, untuk bulan Januari sendiri itu penjualan tunai itu 380.000. Itu tuh diambil dari schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, untuk piutang ditambah dengan piutang netonya itu sebesar 1.492.500 diambil dari jumlah anggaran piutang pada bulan Januari. Nah, jumlahnya jadi 1.872.500. Nah, untuk bulan Februari, penjualan tunainya yaitu sebesar 427.500 ditambah piutang netonya itu 1.592.000. Nah, hasilnya yaitu jadi 2.019.500. Nah, untuk bulan Maret, penjualan tunainya itu 475.000 ditambah dengan piutang netonya itu 1.741.250. Hasilnya jadi 2.216.250. Nah, untuk bulan April, penjualan tunainya itu 522.500 dan ditambah piutang netonya itu 1.940.250. Hasilnya yaitu 2.462.750. Untuk bulan Mei, penjualan tunainya itu sebesar 570.000 ditambah dengan piutang netonya itu 2.139.250. Hasilnya yaitu 2.709.250. Dan untuk bulan Juni sendiri yaitu penjualan tunainya sebesar 617.500 ditambah piutang netonya itu 2.338.250. Hasilnya yaitu 2.955.750. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada dia yang telah memaparkan materinya. Sesi selanjutnya yaitu adalah
sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ayo para audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya tutup saja ya. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.